Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mandaku Podcast yang tentunya menarik, menginspirasi, dan memotivasi. Nah, hari ini sama aku Salsabila Kimanandaryadi, kita bakalan bincang-bincang santai bersama Ibu Kepala dan Ketua OSIS MAN 2 Kulon Progo. Nah, bersama Ibu Hartiningsih dan Kak Luki Andrian Pratama. Nah, di sini Bu, saya mau tanya-tanya, boleh diceritakan tentang MAN 2 Kulon Progo ini, Bu? Oke, Nje. Saya sapa dulu ya Nje. teman-teman di podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa ini teman-teman podcast di podcastnya MAN 2 Kulon Progo. Terima kasih Mbak Salsabila untuk waktunya, dan alhamdulillah Ibu bersyukur bisa bertemu di sini dengan Mbak Salsabila dan Ketua OSIS yang luar biasa Mas Luki. Nah, tadi pertanyaannya tentang menceritakan tentang MAN 2 Kulon Progo nggih. Pingin Ibu sih menceritakan semua tentang MAN 2 Kulon Progo secara detail. Tetapi bisa sampai 2 malam kayaknya ya. Wah, iya. Karena banyak banget tentang MAN 2 Kulon Progo yang asik kalau diceritakan. Tapi karena waktunya mungkin sekelumit saja ya, biar kemudian teman-teman podcast penasaran lalu datang ke sini. Jadi MAN 2 Kulon Progo itu punya 2 gedung. Jadi kalau ada yang di gedung satunya di unit 1 itu di Jalan Hudori. Yang kedua unit 2 atau gedung pusatnya ada di Jalan Pahlawan Kutaan, Kulon Panjatan, Kulon Progo. Jadi kalau nanti ada yang mau berkunjung ke MAN 2 Kulon Progo, kemudian sampai di Jalan Hudori, bukannya kesasar, tidak. Karena kita memang punya 2 gedung. Nah, MAN 2 Kulon Progo sama dengan madrasah lainnya, yaitu sekolah jenjang SMA yang muatan agamanya lebih banyak daripada yang di sekolah menengah. Karena untuk madrasah ciri khas keunggulannya adalah agamanya itu, penguatan di bidang agama ya. Anak-anak pasti bisa merasakan itu. Nah, MAN 2 Kulon Progo itu memiliki banyak sekali sampiran keunggulan yang diamanahkan dari Kementerian Agama untuk madrasah kita. Tentunya sampiran unggulan ini bukan satu pemberian, tetapi ini sebuah reward dari sebuah proses yang sudah berjalan di MAN 2 Kulon Progo. Yang pertama, kita mendapat amanah sebagai pilot project madrasah yang menggunakan kurikulum merdeka untuk kelas 10, karena di Kemenak kurikulum merdeka baru diberlakukan tahun 2022 dan tidak semua madrasah. Nah, alhamdulillah di Kulon Progo ini MAN 2 yang dipilih untuk melaksanakan sebagai pilot project implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, kita satu di antara 2 madrasah yang juga mendapatkan kepercayaan proses pembelajarannya itu adalah 5 hari belajar. Jadi Senin sampai dengan Jumat, Sabtunya anak libur. Tapi bukan artinya libur total ya, justru Sabtu itu digunakan oleh anak-anak untuk pengembangan diri. Ya, ekstrakurikuler ya. Ya, ada eskul, ada kegiatan ini Mas Luki ini, atau kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan diri. Dan itu hanya ada 2, kita dan satunya di Jogja MAN 1. Kemudian yang ketiga, kita mendapat amanah juga kepercayaan untuk menyelenggarakan program SKS. Di program SKS itu anak-anak yang memiliki kompetensi yang lebih dibandingkan temannya secara kognitif ya, akademis, maka dia bisa menyelesaikan pembelajaran di MAN 2 itu hanya 2 tahun. Berarti lebih cepat ya, Bu? Lebih cepat. Wah. Betul. Nanti 2 tahun dia sudah wisuda. Berarti bareng sama kita ini. Iya. Nah, ini kelas berapa ya Mas Luki? Kelas 11. Mbak Salsabila 11. Kelas 11. Nah, ini ada adik yang seleksi dan diterima di program SKS ada sekitar 20-an. Ini nanti akan ikut wisuda kalian. Wah, jadi lebih ramai ya, Bu? Lebih rame, dan lebih cepat. Dan itu memang ada seleksi untuk itu.
Karena sebenarnya tidak hanya SKS itu tidak hanya berarti sekolah atau pembelajarannya 2 tahun, yang lainnya tidak SKS semua. SKS itu ada yang milih yang tetap 3 tahun, ada yang SKS itu dia milih 2 tahun. Dan tentu ada seleksi panjang untuk itu. Kemudian kita juga alhamdulillah kemarin terbaik juara 1 sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak SDIY dan dapat ribet dari Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu ada seleksinya untuk itu, ada penilaiannya untuk itu. Jadi kita di seluruh sekolah baik itu jenjang TK, MI, MTS SMP, SMK, MA dan SMA itu diseleksi untuk Satuan Pendidikan Ramah Anak ini. Kemudian alhamdulillah kemarin divisitasi, dikunjungi oleh berbagai macam komponen masyarakat untuk penilai. Ada LSM pemerhati masalah anak, ada dari DP3 AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, media massa pemerhati anak, banyak dari Kapolda datang ke Mandua Kulon Progo untuk melakukan visitasi. Apakah benar Mandua Kulon Progo ini bisa layak menjadi madrasah dengan Satuan Pendidikan Ramah Anak terbaik? Dan alhamdulillah kita mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Dan dapat anugerah dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kita juga sebagai madrasah riset kita di tahun 2002 alhamdulillah internasional, dapat peraih perak dan perunggu. Dan ini setiap tahun insya Allah Mandua Kulon Progo untuk raihan prestasi riset itu jadi langganan di kompetisi internasional. Kemudian kita juga madrasah adiwiyata nasional. Kita punya tim anak-anak yang bergabung dalam anak-anak adiwiyata yang punya program bagaimana mengolah recycle sampah dan sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, Mandua Kulon Progo satu hal yang unik dan menjadi keunggulannya, salah satunya yang jadi ikonnya Mandua Kulon Progo adalah madrasah plus keterampilan. Jadi jurusannya sama dengan SMA ataupun madrasah lainnya. Kita punya IPA, kita punya IPS, kita punya agama. Tapi hebatnya, jadi satu nilai plusnya di Mandua Kulon Progo itu anak-anak ada tambahan, yaitu penguatan skill program keterampilan. Ada 5 program keterampilan: tata boga, tata busana, agrobisnis pengolahan hasil pertanian atau APHP, elektronika atau teknik audiovisual, dan DKV atau desain komunikasi visual atau multimedia. Nah, 5 ini diberikan kepada anak tambahan plus dan masuk di dalam intra pembelajaran pagi sebanyak 8 jam pembelajaran. Harapannya lulus dari Mandua Kulon Progo anak-anak sudah bisa siap kuliah, siap kerja, dan siap wirausaha. Maka disebut sebagai Mandaku Siap. Iya, begitu Mbak Salsabila. Tentang sekelumit tentang Mandua Kulon Progo. Nanti Ibu akan kita eksplor lagi sambil bincang-bincang ya. Iya, Bu. Begitu Mbak. Wah, berarti Mandua Kulon Progo ini benar-benar wah sekali ya Bu, karena udah seperti SMA lainnya ada 3 jurusan, seperti SMK juga ada kejuruan, ada program keterampilannya ya Bu. Nah, di sini mau tanya-tanya seputar event terdekat dari Mandua Kulon Progo ini apa saja ya Bu? Oh iya, Ibu sering bilang begini, Mandua Kulon Progo itu nggak pernah tidur kayak. Iya Bu. Sepertinya setiap bener hari ya? itu ada aja eventnya ya Bu. Ada aja eventnya. Bagi Bu Aneng itu belajar itu tidak harus terkukung dalam 4 dinding yang disebut dengan kelas. Itu pembelajaran standar normatif lah. Semua anak-anak pasti dapat karena itu standar kurikulum minimal. Tapi belajar itu sebenarnya yang paling paling hakiki itu adalah anak-anak bisa belajar dari organisasi, belajar dari kegiatan-kegiatan ekskul ataupun belajar dari bagaimana dia membuat event. Di situ nanti anak-anak akan merasakan bagaimana dia nanti memanage sebuah acara, sebuah event.
kemudian bagaimana dia melakukan manajemen pengelolaan, koordinasi dengan tim, kemudian bagaimana juga dia bisa melakukan kolaborasi dengan masyarakat luas, baik itu dunia usaha, dunia industri ataupun instansi lain. Nah, ketika berproses itulah ada yang tidak dia dapatkan di kelas, dan itu pembelajaran real karena di situ tingkat kematangan emosional diuji, tingkat berpikir logis juga ditantang, dan bagaimana dia bisa meyakinkan orang, meyakinkan para stakeholder ataupun mungkin masyarakat, konteksnya dunia usaha, dunia industri, untuk percaya tentang event yang akan dia buat, sehingga kemudian muncullah istilah sponsorship dan sebagainya. Nah, event di MAN 2 Kulon Progo yang dalam waktu terdekat ini, dalam kalau Ibu bilang hitungan seminggu ini sudah nggak ada waktu longgar ini. Iya, betul sekali. Betul ya. Betul banget. Besok pagi saja sudah ada acara dari Dinas Museum Daerah Istimewa Yogyakarta datang ke sini bersama dengan duta museumnya. Dan itu melibatkan kurang lebih 100 lebih siswa yang nanti di situ ada acara yang namanya talk show. Dan kalau bicara sejarah MAN 2 Kulon Progo ini, alhamdulillah kita punya komunitas namanya Jas Merah. Prestasi yang kemarin diraih 2022 juara 1 isai, kemudian yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan, dan juara 1 juga video teatrikal yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan juga Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua mendapatkan anugerah juara 1. Alhamdulillah. Jadi sangat dekat hubungan MAN 2 dengan Dinas Kebudayaan ataupun Dinas Museum, sehingga kemarin beberapa sekolah itu dikunjungi di Kulon Progo ini untuk menentukan madrasah atau sekolah mana yang dipercaya untuk melaksanakan event ini. Dan alhamdulillah MAN 2 akhirnya yang terpilih. Ini satu kesempatan emas, anak belajar dari para narasumber yang hebat di bidangnya, dan nanti bahkan ada wadah anak-anak yang punya konsen perhatian sejarah khususnya museum untuk terpilih sebagai duta museum Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga nanti ada yang masuk dan lolos ke sana. Kemudian nanti dalam waktu dekat juga tanggal 9 itu ada proyek namanya Expo P5. Anak-anak kelas 10 itu akan melakukan expo tentang tema Bhinneka Tunggal Ika, dan nanti dihadiri dari sekolah lain, dari MTS dan dari Kanwil juga akan melihat bagaimana Expo P5 yang ada di MAN 2 Kulon Progo. Kemudian tanggal 10-nya nanti ada uji praktek untuk anak-anak kelas 12, khususnya program keterampilan. Nanti anak-anak akan melakukan semacam pameran hasil karya mereka selama 3 tahun dia mengolah skill di sini, dan nanti kita akan undang para pelaku UMKM untuk datang ke MAN 2 Kulon Progo dan menilai bagaimana produk anak kita layak jual tidak dan sebagainya. Kemudian di tanggal 11 itu puncak acaranya, yaitu Harlah. Nah, kalau tentang Harlah, nih Ibu serahkan sama Mas Luki, biar Mas Luki selaku ketuanya menceritakan bagaimana Harlah itu. Gitu. Wah, ya. Iya. Silahkan nih Mas Luki diceritain apa aja sih rangkaian-rangkaian Harlah MAN 2 Kulon Progo. Oke, jadi untuk Harlah MAN 2 Kulon Progo ini udah berjalan dari beberapa waktu lalu ya Bu. Iya, benar, rutin ya. Persiapan udah 2 bulanan lah, lebih 2 bulan dari sebelum ngadain event terdekat ini. Jadi untuk Harlah ini kita ada 4 rangkaian kegiatan Kak. Jadi pertama itu ada tryout, itu untuk anak SMP MTS DIY. Iya, DIY. Terus ada mention itu lembaga agamaan gitu. Agamaan se-DIY juga, se-Indonesia malah. Se-Indonesia nasional. Jadi kita online sama offline Kak. Jadi yang offline itu ada CCA. Nah, itu untuk se-DIY. Untuk yang online itu ada dai, ada cover Islamic song, seperti itulah. Nah, itu nanti kita pelaksananya online se-Indonesia, nasional berarti. Terus yang ketiga ada Mandaker. Nah, itu Mandaker Dai atau yang aksi sosial lah. Nah, untuk yang terdekat ini besok tanggal 15 gitu, 15 Maret itu kita akan ada donor darah. Wah, ada donor darah juga ya.
Terus ada Mandaku Peduli. Nah itu Mandaku Peduli itu kemarin saudara kita kan ada yang kena bencana itu di mana itu kemarin? Di mana sih? Cianjur atau Ya, mana Cianjur. ya? Iya, Ya, Cianjur. Nah itu kami dari OSIS Man 20 Progo itu serta teman-teman di Man 20 Progo ikut galang dana untuk saudara kita di sana. Nah itu masuk ke rangkaian Mandaku Peduli. Terus Mandaku Berbagi itu nanti dilaksanakan saat bulan Ramadan gitu, saat hari Jumat. berbagi. Nah kita berbagi makanan di pondok pesantren, di panti asuhan seperti itu. Terus ada lagi Mandaku Berbakti. Nah itu program keterampilan Man 20 Progo. Nah itu akan mengajari masyarakat sekitar untuk datang ke madrasah untuk belajar bikin roti, bikin kue untuk lebaran lah tentunya. Terus yang terakhir itu ada puncaknya. Nah puncaknya itu Mafesta namanya. Itu Mandaku Festival. Nah itu akan kami laksanakan tanggal 13, 12, 13 bulan Mei. Berarti setelah Lebaran. Iya, setelah Lebaran. Nah itu dengan kita Puncak mengusung acara tema, ya. iya Bu, mengusung tema kita budaya. Nah kebetulan itu tadi yang sudah disinggung dengan Ibu Kepala kami, ya itu kan kita sudah sangat akrab dengan Dinas Kebudayaan DIY malahan ya itu. Iya. Nah kebetulan juga di tahun ini tuh daerah istimewa Yogyakarta tuh apa ya, seperti ekennya tuh di tahun ini budaya-budaya. Nah kebetulan ternyata Man 20 Progo itu juga mengonsep acara kita untuk Gara itu juga budaya. Wah. Tanpa kita ketahui itu sebelumnya. Iya. Ternyata wah ini kita sudah sangat Selaras gitu. iya Iya, gitulah. iya. Nah untuk yang budaya ini, yang Mafesta ini kita terbagi jadi 2 rangkaian kegiatan. Jadi yang pertama itu nanti ada arak-arakan. Nah arak-arakan itu gunungan gitu loh Kak. Jadi kita nanti akan gotong apa itu gunungan, jalan ke lingkungan sekitar ya. Iya. Jadi pada tahu, oh Man 20 Progo baru ada acara Betul. nih gitu ya. Ya. Ada keterlibatan masyarakat di sini. Iya di situ. Iya. Terus untuk acara yang kedua, nah itu puncaknya. Nah puncaknya itu nanti kita ada launching maskot gitu, Bu. Nggih, launching maskot. Ada penandatangan MOU. Jadi Man 2 kan kerja sama wah banyak banget Banyak instansinya ya Bu. partner kita, banyak rekanan Iya, gitu. seperti Wah, Ajindra, iya. seperti ada mana lagi Bu? Banyak, kita ada sekitar 15-an lah. Itu kan. Dunia usaha dan industri yang kerja sama dengan kita. Iya, keren sekali. Nah, untuk Man 20 Progo ini udah membuka pendaftaran belum ya, Bu? Oke ya, nah ini sekarang semua teman-teman podcast yang baru mendengar atau mengikuti ini, kalau mau masuk Man 20 Progo ini kebetulan udah dibuka pendaftarannya sejak tanggal 6 hari Senin kemarin sampai tanggal 31 Maret. Namanya adalah PPDB Jalur Prestasi. Prestasinya bisa prestasi akademis, ada prestasi non akademis, baik itu seni, olahraga dan sebagainya, dan satu lagi prestasi tahfidz. Bagi anak SMP MTS kelas 9 yang ingin join dengan kakak-kakak kelasnya yang hebat ini, silahkan bisa daftar melalui link, jadi online pendaftarannya. Nanti bisa dilihat di web Man 20 Progo ataupun dilihat dari media-media sosial yang ada di Man 20 Progo, di IG-nya dan sebagainya, Facebook-nya ada di situ. Kemudian tinggal klik daftar langsung ke situ, nanti info lebih lengkapnya di sana. Jangan takut, jangan khawatir, kalian tidak akan tidak akan menyesal masuk Man 20 Progo, karena Man 20 Progo Mandaku. Siap. Wah, terima kasih sekali nih, Bu. Tidak terasa waktunya tuh sudah. Oke, udah selesai Iya, nih. Sudah, Ibu. Aduh. Padahal masih banyak Iya, Masih masih banyak banyak yang belum dibahas. diceritain. Iya, Boleh Bu. diperpanjang nggak? Waduh. Oke, statement terakhir buat dari Ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih semuanya. Ini anak-anak kami Man 20 Progo juga punya podcast loh. Iya, Ini podcast hasil olahan ini di belakang kita, di balik layar ini ada tim podcast yang hebat-hebat. Mana tim podcastnya? Halo, assalamualaikum. Tuh suaranya dengar nggak? No, enggak. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Salbia. Wah, terima kasih teman-teman semuanya. Dari aku Salsabila cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke? Oke.